di dapur ngapain sih? Ada apaan sih bang? Teriak-teriak aja ribet banget Kenapa lo? Muka lo kok takut begitu? Abis lihat setan? Hah? Itu bang, abis ngusir setan. Enggak bang, abis matiin kompor bang. Padahal bikin kopi buat abang. Emang ada apa sih bang? Roman-romannya serius banget nih. Iya, biasa. Masalah hubungan anak kita. Iya sama Yusuf. Kok ya sama Yusuf bang? Kan kita udah sepakat ya sama si Nanang. Bagaimana sih abang Kagak deh. Gue bilang batal. Batal. Hah? Kagak bisa begitu bang. Gue kagak mau punya besan kayak Poeti. Hah? Yang kerjanya cuma ngeblangsakin lo. Hah? Lagian gue juga nggak enak kamu misalame. Lu masih kagak kapok ya kemarin dijeblosin ke sel juga. Ya Allah bang, itu mah kan cuma kebetulan aja bang. Kagak begitu juga kali bang Sekate-kate lu dijeblosin ke penjara kebetulan. Emang lu mau dijeblosin penjara lama? Biar lu pada mikir. Kagak bang, apa aja sembarangan aja ngomong. Maka itu, gue juga nggak mau. Pokoknya gue lebih setuju kalau ya sama Yusuf. Karena gue tahu tuh, si Yusuf anak baik-baik, keturunan orang baik. Ngerti nggak lo? Tapi bang, terus gimana aye? Abang emang kagak tahu apa kayak kagak tahu aye tuh Poeti gimana sifatnya? Gua kagak mau tahu. Itu urusan lo. Lagian ngapain lu mikirin hati? Hah? Pikirin aja anak kita. Bagaimana masa depannya? Pokoknya gua tetap. Yesa harus jadi sama Yusuf. Titik. Ya Allah abang, lo tau gak? Keras kepala banget sih jadi orang. Abang juga pikir aye juga dong. Ntar kalau aye sampai dibenci bagi bocah bagaimana? Bang, tapi dipikir-pikir kagak apa-apa deh. Enak juga kayaknya besaran sama Ustaz naikin merek. Aku gak lapar. Ya, kamu lihat dulu dong. Abang udah beliin kamu nasi goreng spesial pakai telur setengah matang dicampur sosisnya. Aku udah lupa kalau aku suka makanan ini, Bang. Dulu waktu kamu cuma perhatian sama aku, kamu tuh selalu inget dan bawa makanan ini buat aku. Sampai sekarang saya masih ingat. Ini buktinya. Abang beliin. Aku sih masih ragu, Bang, kalau kamu masih inget itu. Lagian kan kamu juga sibuk banget, gak mungkin punya waktu. Kamu sibuk dengan Arifani yang selalu membutuhkan kamu setiap saat. Kenapa sih? Kalau kita mulai pembicaraan, selalu aja kamu membelokinnya ke masalah ini lagi. Ini lagi. Ya udahlah, Bang. Akuin aja kenapa sih? Memang Arifani selalu membutuhkan kamu setiap saat, kan? Sarah, kenapa setiap abang ajak kamu bicara, kamu selalu mencampur adukan antara pembicaraan kita dan kecemburuan kamu terhadap Arifani? Kenapa? Bang, kalau kamu pengen aku berhenti curiga sama kamu, hentikan dong kamu ketemu sama dia. Semenjak kamu kerja sama dia, semua waktu dan perhatian kamu cuma buat dia. Bahkan kamu tuh udah lupa kalau kita ini punya keluarga. Itu seharusnya jadi prioritas untuk kamu dong, untuk perhatian kamu. Oke, sekarang aku nantang kamu untuk menentukan sikap. Apa kamu sanggup berhenti melayani Arifani? Hah? Dan kembali menjadi suami yang dulu lagi? Apa kamu sanggup, Bang? Abang taruh di meja ya. Abang taruh di sini. Siapa tahu nanti lapar. Kamu belum jawab pertanyaan aku, Bang. Aku berani taruhan. Pasti
Pasti itu perempuan lagi kan yang telepon. Abang harus angkat telepon. Kamu belum jawab pertanyaan aku, Bang. Halo, Faris? Saya udah sampai di depan rumah sakit. Kamarnya namanya apa ya? Biar saya langsung ke sana. Bu Arfani, sebaiknya ibu tidak perlu datang ke rumah sakit sini. Loh, kenapa? Saya cuma sebentar kok. Paling habis ketemu anak kamu, saya langsung pulang. Begini Bu, kondisinya istri saya tuh lagi cemburuan banget. Saya takut hal tersebut membuat Bu Arfani tidak nyaman. Ya udah deh kalau gitu. Tapi gimana ya? Ini saya ada bawaan buat anak kamu. Kamu bisa temuin saya sebentar nggak di lobi? Baiklah Bu. Oke, saya tunggu ya. Faris, tolong kasih ini buat anak kamu Dava ya. Seharusnya ibu nggak perlu repot-repot kesini datang bawa barang-barang ini. Lagi ibu kan belum sehat. Iya sih, mestinya saya emang banyak istirahat. Tapi gimana, saya bosan banget di rumah. Makanya saya sengaja datang ke sini. Tadinya saya pikir saya bisa ngobrol-ngobrol sama kamu. Tolong kamu kasih Dava ya. Baiklah. Terima kasih banyak Bu. Oke lah Faris, kalau gitu saya pamit dulu. Kamu jangan sungkan-sungkan, kalau butuh apa-apa, kamu hubungin saya ya. Iya Bu, insya Allah. Ibu juga kalau butuh apa-apa, ibu juga jangan sungkan minta bantuan saya. Saya permisi ya Faris. Pikir, Bang. Nggak usah halangin aku. Barang dan makanan ini nggak pantas untuk diterima sama Dava. Dok, nggak bisa dok. Pokoknya abang nggak setuju kalau kamu membuang makanan dan pemberian dari orang lain. Apa sih persoalannya? Terlalu besar buat kamu. Ya jelas ini masalah dong. Aku nggak suka sama perempuan itu. Sekali lagi kamu menunjukkan kecemburuan yang tidak beralasan, Sarah. Oh, jadi aku nggak pantas untuk cemburu. Terus apa artinya kamu telepon-telepon sama dia di belakang aku? Hah? Abang sengaja menghindari kecurigaan kamu, Sarah. Ah, omong kosong. Nggak usah banyak alasan, Bang. Aku juga punya teman laki-laki. Tapi nggak pernah sedekat dan seindah kamu kayak dia. Ini semua buat alasan kan? Supaya kamu bisa ketemu sama dia. Hah? Kamu pikir aku bisa baca skenario yang kamu buat? Sarah, percaya sedikit sama abang. Ibu Arfani datang ke sini tidak lain hanya ingin membesuk Dava. Abang melarang dia datang ke sini karena abang tahu kamu nggak suka akan kedatangannya dia. Kamu nggak perlu mengatasnamakan kebencian aku, Bang. Akuin aja. Kamu melarang dia datang ke sini karena takut perselingkuhan kamu kebaca. Iya kan? Ayo akuin. Fitnah kamu, fitnah suami kamu sendiri. Aku nggak minta kamu selingkuh sama dia. Kamu selingkuh sama dia. Faris.
Apa yang kamu mau lakukan? Keterlaluan. Bang Faris. Bang, tunggu bang. Lo gak usah kecampur. Udah habis kesabarannya buat Sarah. Dia udah kurang ajar sama gue, dia udah fitnah gue. Bang istighfar, Masya Allah. Saya yakin Kak Sarah nggak seperti itu. Kadang karena emosi, perempuan bisa meledak dengan perkataannya, Bang. Lo gak usah mengerti. Apa yang lo tahu soal keluarga? Lo pun belum menikah. Saya nggak bermaksud untuk menggurui, Bang. Saya cuma pengen abang tahu kenapa Kak Sarah menuduh abang seperti itu. Mungkin karena Kak Sarah sedang pusing mikirin Dava. Udahlah, Bang. Untuk saat ini penting buat abang menjaga perasaan Kak Sarah. Dia butuh abang sebagai seorang suami. Gue gak ngeliat itu. Gue gak ngeliat dia butuh gue, Sob. Dia malah fitnah gue. Setiap gue pengen ajak bicara dia malah nuduh gue yang itu aja. Ngerti ya? Sabar, Bang. Saya percaya kok. Bang Faris tidak pernah melakukan apapun yang Kak Sarah tuduhkan. Bang, maafin Kak Sarah. Kalau dia gak mau kayak begini, seharusnya dipercaya aja sama gue. Gak bakalan ini terjadi semuanya. Mungkin itu karena Kak Sarah takut kehilangan abang. Kalau dia takut kehilangan gue, Sob, dia gak bakalan melakukan hal yang bodoh dan berlebihan seperti ini. Kapan dia pernah lihat atau lo pernah lihat gue selingkuh? Hah? Kepikiran juga enggak. Bang Faris pernah dengar kan? Kadang cemburu itu bisa membutakan mata hati. Membutakan akal sehat. Abang terlalu sakit hati, Sob. Abang sebagai suami merasa gak dihargain sama dia. Pengorbanan abang selama ini seakan gak ada harganya, Sob. Harusnya dia menghargai abang. Karena sedikit pun abang gak pernah terpikirkan untuk berselingkuh dengan perempuan lain. Faris, abang percaya sama Yusuf. Suatu hari nanti, Kak Sarah akan mengerti dan percaya seberapa besar pengorbanan abang. Abang terlanjur sakit hati, Sob. Bang Faris, Bang Faris sudah gak sayang lagi sama Sarah, Umi. Bang Faris sudah berpaling ke lain hati. Sarah, Umi tahu kamu sayang betul dengan Faris. Dan Umi juga tahu betul seperti apa anak Umi. Faris tidak akan mengkhianati kamu. Berkeluarga itu harus saling percaya. Ya tapi Sarah udah berusaha untuk percaya sama Bang Faris, Umi. Tapi ternyata kok sulit. Sarah ngelihat dengan mata kepala Sarah sendiri. Cara mereka berbicara aja udah beda. Apalagi perhatiannya Bang Faris. Udah melebihi dari perhatiannya ke aku. Apa ini? Caranya berteman, Umi. Sarah, sebaiknya kamu jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kadang mata itu bisa menipu, sehingga membuat kita tersulut dan emosi. Coba kamu berpikir dengan jernih. Apa mungkin kecurigaan kamu ini hanya karena cemburu? Astagfirullahaladzim. Sarah ini udah cukup buat pertimbangan, Umi. Tapi mana hasilnya? Mana, Umi? Mereka masih tetap aja berhubungan. Terus harus kayak gimana, Umi? Sarah harus kayak gimana? Sarah gak mau dihianatin, Umi. Cuman itu. Dan ternyata kalau mereka masih berhubungan,
lebih baik Sarah mundur. Dan Umi harus ingat, tolong pulangin Sarah ke rumah. Karena dulu Umi yang melamar Sarah. Babe nggak pikir. Babe sebagai suami kagak dianggap sama Nyal. Aduh, kita mau cari kemana lagi sih? Waduh, itu laki sama anak gua tuh. Pakai ke arah sini lagi. Waduh, jangan sampai amprokan ya. Gimana caranya ya? Wah. Aduh, pakai deket bener lagi tuh orang. Perasaan pohon nih ada yang janggal deh. Jangan lapanya, Be. Ini pohon pisang biasa. Udah, Be. Ayo, Be. Kita harus carinya. Ntar. Lu nggak lihat tuh? Lu lihat nih, ini pohon pisang nih. Kayaknya ada yang aneh deh. Apanya yang aneh sih, Be? Ini pohon pisang biasa. Ayo, Be. Ya Allah. Pergi kek. Pada pergi kek. Aduh, lama bener. Ntar lu lihat tuh. Daun keringnya kok banyak ya? Ya ilah, Be. Musim gugur mungkin nih. Makanya daunnya pada jatuh. Ini pohon pisang biasa. Be, ayo, Be. Keburu gelap. Kita harus carinya. Jangan sampai ketahuan, kek. Jangan sampai ketahuan, ya Allah. Pergi. Hus. Ih. Ayo, Be. Iya, tapi kan ini... Astaga, untung aja. Ya Allah, Be. Be. Asim, Be. Kenapa senang bener sih dengan pohon pisang kayak Mongki? Bukan, lu nggak lihat nih pohon pisang aneh. Ya. Daun keringnya lu tuh, daun kering kok. Be. Udah deh, Be. Jangan ngayal, Be. Udah, Be. Kita mendingan cabut, Be. Kenapa? Ini perasaannya kagak enak, Be. Di daerah sini katanya angker, Be. Be, mendingan kita cabut, Be. Kita pulang, Be. Ayo kita carinya. Babe nggak takut. Ya Allah, ya Babe nggak takut. Ayo takut. Tapi, Be. Nyaris saja ya ketahuan. Aduh, syukur deh kalau gitu. Bikin betah aja nih. Udah habis-habisan ya kayak gini nih. Aduh. Gini. Kodok lu jauh lu. Jauh lu kodok. Kodok. Aduh, Be. Nyak nih ada-ada aja ya. Ngambek terus kabur dari rumah. Dan, Nyal tuh memang selalu aja begitu. Ngambek, pergi dia. Suara siapa ya? Suaranya ini ya, masa kagak kenal juga sama suaranya. Bentar. Oh iya. Mama Eti gimana? Ya! Be! Nyak minta tolong tuh, Be, kayaknya, Be. Be, di mana nih suaranya, Be? Be, sana kayaknya, Be. Be, sana, Be. Iya, sana. Oh iya. Sana, Be. Ayo. Mama Eti. Abang tolong bang, ya Allah nanang. Be, nyano, Be. Ma, ini pegang tambangnya ya. Tambang lebar ya. Udah. Tolongin jalo nih, jangan bisa berenangin. Tambangnya ya. Tambang lebar ya. Udah, Be, coba. Iya benar. Bentar. Ayo. Tarik ya bang. Nah, udah. Be. Yusuf. Kata, ngomong-ngomong tadi dari mana?
dari rumah sakit, Pak. Lah, yang sakit siapa? Anaknya Bang Faris. Anaknya Faris. Tunggu dulu, Yusuf. Yusuf kan dulu pernah ngomong ya, kalau Yusuf itu pernah demen sama anak saya, Yesa. Saya serius kok, Pak. Alhamdulillah, saya lega dengernya, Yusuf. Ya udah, kalau emang Yusuf demen, cepetan dari lamar. Jangan sampai nanti diambil orang tuh. Pak Toha mertui saya dan Yesa. Yusuf, kalau Yesa sama Yusuf, saya srek banget deh. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan Pak Muina? Yang saya tahu kan beliau sangat ingin Yesa nikah dengan anaknya Pak Ustadz Baran. Gini, Yusuf. Kalau soal itu, Yusuf gak usah khawatir. Itu urusan saya nanti di rumah. Alhamdulillah ya Allah. Iya Pak, saya serius sama Yesa. Saya ingin Yesa menjadi pendamping saya. Tapi apa boleh saya minta izin terlebih dahulu sama Umi saya? Ya udah, kalau gitu Yusuf minta izin aja sama Umi. Saya tunggu di rumah. Iya. Terima kasih Pak Toha. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya berjodoh dengan Yusuf. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Silakan masuk. Umi, sebelumnya saya mohon maaf atas kedatangan saya ke sini. Tapi sebagai orang tua ini, saya harus melakukan ini. Melakukan apa Pak Ustadz? Gimana kabar Aini? Itulah Umi. Aini Aini kenapa Pak Ustadz? Aini sakit keras, Umi. Dokter mendiagnosa Aini terkena penyakit radang otak. Ya Allah. Lalu kondisinya seperti apa sekarang? Kondisi Aini sangat lemah. Untuk itulah saya perlu bantuan Umi. Apa yang bisa saya lakukan Pak Ustadz? Umi, harapan satu-satunya untuk Aini adalah semangatnya untuk hidup. Karena menurut keterangan dokter, Aini baru bisa sembuh kalau dia mempunyai semangat untuk hidup. Yang bisa membuat Aini bersemangat untuk hidup ialah Yusuf, Umi. Mama ini jadi orang susah banget. Dibilangin sih, ngebantah aja kalau suami. Betul, Be? Astagfirullahaladzim. Bang, udah napa Bang? Jangan marah-marah mulu Bang. Duduk. Ntar dulu, Be. Nya lagi kuyup bener. Nya lagi kuyup bener, ntar ini air basah. Ah elah, kayak lu aja yang jemurin, nyak-nyak juga Ju. Elah, Nya. Udah nyender ya, bener. Mama ini jadi orang nggak kapok-kapok. Ini nih jadinya kualat. Betul, Be. Ini Nya kualat nih, Be. Namanya astagfirullahaladzim, Nya. Sakit, Nya. Syukurin. Bang, beneran Bang. Ayah tuh tadi ketemu geng bocor cuma mau bayar arisan doang Bang, bener dah. Mama pasti bohong. Kalau Mama membantah terus, nanti Abang tinggalin. Waduh, Be. Emang Babe mau kemana? Kok bisa gitu sama Nya? Wah, jangan, Be. Nanti Ayah gimana? Lu mah gampang. Kan kalau lu kawin, lu tinggal aja sama istri lu. Wah, kagak bisa, Be. Kagak bisa. Nanti kalau Ayah tinggal sama istri Ayah, Nya pasti ngikutin Ayah, Be. Ayah kagak mau. Nya pasti bikin ribet. Neng, lu tuh apa-apaan sih? Bukan belain Nya, malah begitu. Bang, Ayah mohon Bang, maafin Ayah Bang. Jangan ninggalin Ayah dong Bang. Abang tega banget sih. Emang Abang serius kagak kan Bang? Serius? Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ngapain ngompal gentong datang kemari? Hah? Mau nolongin Ayah di sumur ya? Telat tau nggak? Udah basah kuyup nih. Meriang nih.
siapa yang mau nolongin Po Eti? Ayah kemari karena suami ayah kagak setuju masalah perjodohan antara si Nana sama si Esa. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu Akbar. Terima kasih Allah telah mengabulkan doa-doaku. Be, emang jodoh ayah itu sama si Najwa. Apa-apaan nih, Po? Apa-apaan nih? Ayah kagak terima ya. Itu udah perjanjian kita, Po. Bakal kawinin si Nanang sama si Esa. Hah? Po, jangan sekongkol dong. Jangan jadi pengkhianat. Kagak, Po. Kagak. Suami ayah kagak merestui, Po. Jadi ayah kagak berani. Si Toha mau setuju kayak mau kagak kayak bukan urusan ayah. Yang penting ayah pengen nikahin si Nanang sama si Esa. Kalau Empok sampai ngebatalin semuanya, Empok ganti rugi sama ayah. Hah? Ganti rugi? Ganti rugi apaan, Po Eti? Diam dingin nih. Ganti rugi moral. Moral tau gak? Sama duit. Ayah minta ganti rugi 100 juta. Hah? Berapa tuh, Po? Tanya sama Nanang. Berapa? Hah? Berapa, Be? 100 juta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Ustadz. Bagaimana ini ceritanya? Cari tuh duit sampai nemu. Bang, anterin ke kamar, Bang. Mau ganti baju, Bang. Dingin, Bang. Mana ayah tahu, Po, dijodohin aja ayah kagak mau. Ih, nyebelin banget sih lo. Udah, ya pulang. Assalamualaikum. Salam. Nah, kenapa ayah yang dimarahin sama semuanya? Assalamualaikum ya, Sa. Waalaikumsalam, Babe. Babe, ada apa nelfonnya, Sa? Babe mau ngomong. Dengerin baik-baik ya. Iya, Be, ya. Babe ketemu Yusuf. Dia serius demen Esa. Nah, makanya Babe bilang cepet-cepet ngelamar. Sekarang Esa bagaimana? Oh iya, Sa. Halo, Esa? Gimana? Be, kayaknya sih nggak mungkin deh Yesa nikah sama Kak Yusuf. Soalnya kan Yusuf itu udah dijodohin sama Aini, anak pemilik pesantren ini, Be. Si Yusuf udah setuju. Dia mau ngelamar Esa. Dia juga katanya mau bilang sama uminya. Nah, sekarang Babe tinggal nunggu nih jawaban dari Esa bagaimana. Biar nanti Yusuf datang ke sini, Babe udah ada jawaban. Biar kagak malu begitu Esa. Gimana ya? Aku nggak sabar membicarakan hal ini dengan Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Lah, Umi kenapa? Umi nggak apa-apa? Yusuf, Umi mohon. Mulai saat ini, kamu bisa mempersiapkan diri untuk mencintai Aini. Tapi Yusuf kan pernah bilang, Umi, kalau Umi tahu dan mengerti, kamu sampai saat ini tidak bisa menerima Aini karena kamu lebih mengharap Yesa. Perlu kamu ketahui, Yusuf, Aini tuh sakit. Dia kena radang otak, Yusuf. Dan satu-satunya yang bisa membuat dia semangat hidup, kamu. Ustadz Abi tadi datang kemari memohon pada Umi agar kamu mau menerimanya. Aini bohong, Umi. Aini itu hanya pura-pura sakit. Alia mau beritahu Yusuf, kalau selama ini Aini hanya pura-pura sakit. Yusuf. Umi, Yusuf mohon. Umi jangan terpengaruh oleh tipu daya Aini. Lebih baik sekarang Umi bilang sama Ustadz Abi. Umi bilang bahwa selama ini anaknya membohongi ayahnya. Aini bohong, Umi. Bagaimana keadaanmu, Aini? Ya beginilah Umi, seperti yang Umi lihat sekarang. Kamu yang sabar ya. Ini cobaan dari Allah dan Umi yakin kamu pasti bisa
melewati ujian ini. Insya Allah Umi, insya Allah Aini bisa ngelakuin semua ini. Tapi Aini juga nggak yakin apakah penyakit ini bakalan sembuh atau... Allah tidak suka melihat hambanya yang mudah putus asa. Kamu harus kuat, Aini. Umi yakin kamu akan segera sembuh dan kembali seperti sedia kala. Makasih ya Umi. Sebenarnya udah lama banget Aini kagak ngerasain kasih sayang seorang ibu. Tapi sekarang berada di samping Umi, Aini ngerasa nyaman banget. Kalau kamu mau menganggap Umi sebagai ibumu, Umi gak keberatan. Beneran Umi? Ya. Makasih ya Umi. Ngomong-ngomong, tolong sampein salam Aini ya buat Bang Yusuf, Umi. Aini seneng banget kalau misalkan Bang Yusuf mau nengokin Aini di sini. Iya, insya Allah nanti Umi sampaikan. Terima kasih Umi. Istirahat ya. Umi habis nengokin Aini ya? Dia itu kan cuma pura-pura sakit, Mi. Nggak mungkin, Alia. Umi kan dari sana, lihat sendiri keadaannya betul-betul lemah. Dan Ustadz Abi nggak mungkin bohong sama Umi. Tapi Alia itu denger, Mi. Waktu itu Aini ngomong sama Mas Ito kalau mereka mau bohongin Ustadz Abi. Jadi si Aini pura-pura sakit sampai pakai obat merah segala buat jadi darah palsu. Makanya Alia itu udah bilang sama Bang Yusuf, jangan kemakan sama omongannya Aini. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya kamu jangan menyebarkan berita yang belum tentu benar ini. Nantinya bisa salah paham. Emangnya kata Ustadz Abi, Aini itu sakit apa, Mi? Radang otak. Astagfirullahaladzim. Gimana? Kamu tadi bisa nggak? Bisa dong. Apa yang aku nggak bisa? Ih, gaya banget kamu. Biasa? Ada Kak Yusuf di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biasa. Saya mau bicara sama kamu. Aku balik duluan ya, Yes. Kamu di sini aja temenin aku ya. Lanjutin, Kak. Iya. Kemarin saya bicara sama ayah kamu, Pak Toha. Intinya, seandainya kalau saya melamar kamu, apa kamu menerima? Jawab, Yesa. Jawab. Apa sih kamu? Ya Allah, kabar Mama gimana ya? Kok khawatir sekali ya? Apa aku coba telepon Mama aja? Ya. Handphonenya kok nggak aktif sih? Rumah sakit. Ya, aku bisa telepon ke rumah sakit. Halo, selamat malam Rumah Sakit Bakti Medika. Bisa saya bantu? Iya, suster. Ini dari keluarga pasien, suster. Saya mau tanya, apa ada pasien yang bernama Hastari?
Oh, Nyonya Astari. Dia hari ini sudah keluar, Bu. Apa? Sudah keluar? Sayang, ada apa? Ada kabar apa? Ayo bilang sama Abang. Mama, Bang Haikal. Barusan aku telepon rumah sakit, katanya Mama itu udah keluar, Bang. Keluar dari rumah sakit? Iya, Bang Haikal. Bang Haikal, aku takut banget. Bang, Mama itu kemana sih? Dari tadi aku juga telepon handphone Mama, tapi handphone Mama juga nggak aktif, Bang Haikal. Sudah kamu tenang dulu ya. Abang nggak mau kamu itu terlalu cemas. Yang ada nanti mengganggu kehamilan kamu. Tapi Bang Haikal, aku Sudah begini saja, biar Abang yang nanti cari info kemana mama kamu itu pergi, ya. Kamu tenang dulu. Istirahat. Ma, ketahuilah ya, bergunjing, adu domba, fitnah, menyebar luaskan berita bohong itu juga termasuk dosa besar. Abang kenapa sih tiba-tiba ngebahas soal begituan? Apa hubungannya ayat tentu sama ayah? Perasaan kagak ada hubungannya deh. Memang kagak ada hubungannya, Ma. Abang cuma ngingetin Mama aja. Nanti kalau Mama kumpul-kumpul sama teman-teman, kebablasan. Nah, kalau sudah kebablasan, ujung-ujungnya ngomongin orang. Itu berabe, Ma. Udah, abang gak usah ngingetin Aye. Aye tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Kalaupun selama ini sepak terjang Aye agak kebablasan, itu karena Aye tuh cuman pengen jihad fisabilillah. Biar kampung Pisang Batu Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya kita ini aman, damai, dan tentram. Begitu. Iya, Mama berjihad tidak dilarang. Tapi Mama harus tahu dong dampaknya, positif atau negatif. Jangan sampai niatan Mama itu nanti menjerumuskan diri Mama sendiri. Ya elah, si abang sama bini sendiri kagak percaya amat sih. Ma, abang ada PR buat Mama. Ya elah, abang pakai segala PR lagi. Emang Ayah anak sekolahan apa? Sekolah aja kagak pernah ya. Ma, ini penting buat Mama. Ma, tolong Mama cari ayat yang berhubungan tugas seorang istri terhadap suami. Bang, nambah-nambahin kerjaan Ayah aja sih bang. Mau tumpukan masih banyak tuh cucian. Ma, ini penting buat Mama, tau nggak? Iya. Assalamualaikum, jangan lupa Nyak. Assalamualaikum. Apaan? Itu tugasnya Babe. Dasar. Awas lu nang ya. Jadi gini Pemuina, maksud kedatangan Ayah kemari, Ayah itu mau minta pertanggungjawaban dari Pemuina. Nah, gitu. Bebe nyembur. Tanggung jawaban apa sih, Po? Bikin Ayah keselak aja deh, Iya, pertanggungjawaban. Jadi gini, Po. Ayah tuh cuma mau minta ganti rugi. Ayah kagak mau tuh ya, orang kampung Pisang Batu Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya tahu masalah kita nih. Ayah kagak mau tuh nanggung malu, ya. Paham dong? Paham dong. Ya elah, sampai segitunya Poeti. Poeti, Ade juga yang harusnya malu tuh Ayah. Kan Ayah dari pihak perempuan. Kata siapa yang malu dari pihak perempuan doang, pihak laki juga malu. Apalagi nih, Po, Ayah tuh udah terlanjur minjem duit sama tuh Haji Muin, sama Haja Bona buat nikahannya si Nanang sama si Yesa. Begitu. Ayah udah mesen itu tuh, daging, tenda, undangan. Gimana dong? Masalah gitu loh sama gue? Waduh, emang susah ya ngomong sama orang kampung. Ya masalah dong. Po, mikir dong, Po. Ayah tuh udah DP buat mahar, buat roti buaya. Begitu. Jadi pokoknya Ayah minta deh itikat baik empok buat ganti rugiin ke Ayah. Kagak. Enak aja yang ganti rugi. Poeti, emang empok sama Bang Baran pernah apa diskat sama Ayah Bang Toha? Masalah ini kan kagak pernah. Enak aja kalau Ayah ganti rugi. Itu masalah empok. Po Muhina, denger ya. Jangan bikin darah Ayah mendidih, ya. Nih, kompor di hati Ayah nih, bentar lagi mau meledak. Ini lagi Ayah tahan-tahan aja nih, biar kagak meledak. Mau Ayah ledakin? Jangan, Po. Apa sih?
Ngagetin aja, untuk pingin kagak mental nih. Udah makannya. Ya, pokoknya empok kalau kagak mau ganti, ya udah terserah, fine. Ayah sih nggak masalah. Ayah tinggal bawa aja tuh ke jalur hukum. Ntar Ayah laporin polisi, beres. Biar polisi yang ngurus. Ya ilah, Po. Sampai segitunya, nggak gitu-gitu juga kali, Po. Iya, kudu segitunya. Kalau orang kampung kayak elu, kudu digituin. Kalau kagak kapok. Iya, paham nggak? Paham dong. Lanjutin makan deh. Ayah liatin dah. Pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ya, ikan ayah. Apa? Dengan waktunya juga. Nggak ada di rumah, Om. Iya. Iya, saya sudah coba tanya sama kerabatnya yang lain. Jawabannya sama, Om. Mama Hastari nggak ada di tempat mereka. Ya, sudah ya, Om ya. Maaf mengganggu Om jadinya. Terima kasih banyak, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haikal? Astagfirullahaladzim. Ya ampun Bang, Mama tuh kemana sih? SMS dari Mama, Bang. Apa maksudnya ya Mama SMS kayak begini? Bang Haikal baca deh. Jangan cari Mama. Mama akan bikin perhitungan sama kamu.